Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak bersama saya Pak Wasis Rianto. Pada pertemuan yang dahulu kita sudah membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu masalah tujuan dan dasar klasifikasi dan sejarah klasifikasi. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi yang kita kenal sekarang merupakan perkembangan yang berkelanjutan. Mulai dari sistem klasifikasi 2 kingdom hingga klasifikasi 6 kingdom. Dalam sistem klasifikasi ini, organisme dikelompokkan menjadi 2, yaitu dunia tumbuhan, kingdom Plankton, dan dunia hewan atau disebut animalia. Ini dikenal dengan sistem klasifikasi 2 kingdom. Kita bahas mulai dari kingdom Plankton. Dunia tumbuhan meliputi makhluk hidup yang memiliki dinding sel dari bahan selulose dan berklorofil sehingga mampu berfotosintesis. Ganggang, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji ini termasuk kerajaan tumbuhan. Dalam sistem klasifikasi 2 kingdom, bakteri dan jamur dimasukkan ke dalam kelompok ini meskipun tidak berklorofil. Kingdom Animalia. Dunia hewan meliputi makhluk hidup yang tidak berdinding sel, tidak berklorofil, dan dapat bergerak bebas. Contohnya adalah hewan bersel 1, protozoa, hewan berpori, porifera, hewan berongga, solenterata, cacing, vermes, hewan lunak, moluska, hewan berbuku-buku, arthropoda, hewan berkulit duri, echinodermata, dan hewan bertulang belakang atau dikenal dengan nama chordata. Nah, ini tadi adalah penjelasan tentang sistem klasifikasi 2 kingdom. Kita lanjutkan pada sistem klasifikasi berikutnya. Nah, sistem klasifikasi 3 kingdom. Dalam sistem klasifikasi ini jamur telah dipisahkan menjadi kingdom tersendiri. Jamur dibedakan menjadi beberapa tumbuhan karena dinding sel jamur bukan terdiri dari bahan selulose, tetapi dinding sel tumbuhan melainkan dari bahan kitin. Perbedaan lain adalah jamur tidak dapat membuat makanannya sendiri atau heterotrof, meliputi ada 3 kingdom di sini, yaitu kingdom fungi atau dunia jamur, kingdom plankton dunia tumbuhan, dan dunia hewan atau kingdom animalia. Kita lihat kingdom fungi. Dunia jamur meliputi semua organisme yang memperoleh makanan secara heterotrof. Dengan cara menyerap makanan atau absorpsi, jamur mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain yang telah mati atau parasit, maupun dengan cara menyerap dari makhluk hidup yang telah mati, saprofit. Kingdom Plankton, yaitu dunia tumbuhan, menjadi semua organisme yang mampu membuat makanannya sendiri atau autotrof dengan melalui fotosintesis. Kingdom Animalia. Dunia hewan meliputi semua organisme yang memperoleh makanannya secara heterotrof dengan cara memakan organisme lain.
Ini tadi yang diperkenalkan disebut sistem klasifikasi 3 kingdom. Selanjutnya akan kita bahas sistem klasifikasi 4 kingdom. Ini penjelasannya. Sistem klasifikasi ini berkembang setelah ditemukannya inti sel atau nukleus pada organisme yang inti selnya tidak memiliki selaput. Ada juga organisme yang inti selnya diselubungi oleh selaput. Ini kingdomnya ada kingdom Monera, kingdom Fungi, dunia jamur, kingdom Plante, dunia tumbuhan, dunia animalia atau dunia hewan. Nah, kita lihat satu persatu dimulai dari kingdom Monera. Kingdom Monera semua anggotanya adalah tidak memiliki selaput inti, sehingga disebut organisme prokariotik. Yang termasuk dalam kingdom ini adalah bakteri dan ganggang hijau dan ganggang biru. Kingdom Fungi. Semua jenis jamur dimasukkan dalam kingdom ini. Kingdom Plante, semua ganggang kecuali ganggang biru dan hijau, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji dimasukkan di dalam satu kingdom Plante. Kingdom Animalia, semua hewan mulai dari protozoa sampai chordata termasuk di dalam kingdom Animalia. Itulah tadi gambaran singkat tentang sistem klasifikasi berdasarkan 4 kingdom. Kita lanjut pada sistem klasifikasi 5 kingdom. Pada sistem klasifikasi 5 kingdom ini, ganggang yang semula dimasukkan dalam kingdom Plante dan protozoa yang semula dimasukkan dalam kingdom Animalia selanjutnya dikelompokkan menjadi satu kingdom yang disebut kingdom Protista. Nah, kingdom Monera. Kingdom ini terdiri dari bakteri dan ganggang hijau maupun biru atau disebut cyanobacteria. Di bawah mikroskop kebanyakan bakteri ini tampak mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Namun dari bukti molekuler dijumpai adanya perbedaan pada ARN ribosom. Sehingga ahli mikrobiologi membedakan bakteri menjadi 2, yaitu bakteri Eubacteria dan Arcetobacteria. Kingdom Protista. Kingdom ini terdiri dari organisme yang memiliki selaput inti atau disebut eukariotik dan bersel tunggal. Protista dapat dijumpai di mana saja, baik di air tawar, air laut, daerah lembab, ataupun hidup bersimbiosis dengan organisme lain. Nah, Protista dikelompokkan menjadi 2, yaitu protozoa, Protista yang menyerupai hewan, ganggang adalah Protista yang menyerupai tumbuhan, dan Protista yang menyerupai jamur. Hampir semua jenis Protista hidup di air karena mereka tidak memiliki pelindung yang dapat menjaga tubuhnya dalam kekeringan. Kingdom Fungi.
ini umumnya berasal dari banyak memiliki membran inti dan berperan sebagai dekomposer pada lingkungan. Jamur mengeluarkan enzim yang dapat mencerna bahan makanan di luar tubuhnya. Jamur memperoleh makanan dengan cara saprofit, ya, dari makhluk yang telah mati, atau parasit, ini diperoleh dari makhluk hidup yang masih hidup. Plantae. Kingdom ini merupakan organisme yang memiliki membran inti atau eukariotik yang dapat membuat makanannya sendiri dan bersel banyak. Animalia atau hewan merupakan organisme yang memiliki membran inti atau eukariotik berasal dari banyak sel multiseluler dan memakan makhluk hidup lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya atau disebut heterotroph. Hewan ini memiliki kemampuan bergerak berpindah tempat. Cadangan makanannya disimpan dalam bentuk glikogen. Sel-sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sebagian besar hewan ini hidup di laut. Beberapa hidup di air tawar dan sisanya hidup di darat. Demikian ini anak-anak, ya, sistem klasifikasi dengan 5 kingdom. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu sistem klasifikasi 6 kingdom. Pada sistem klasifikasi 6 kingdom ini terdapat penambahan kingdom virus. Nah, virus itu berbeda dengan organisme lain. Tubuh virus tersusun atas 6 asam nukleat yang diselubungi protein di luar sel hidup. Merupakan benda mati, virus hanya dapat hidup dan memperbanyak dirinya di dalam sel hidup inangnya. Inilah, ini penampakan virus, ini virus HIV. Nah, kemudian ini adalah simian virus. Nah, ini gambaran virus influenza. Tingkatan klasifikasi. Klasifikasi dilakukan untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Klasifikasi disusun dalam bentuk bertingkat berdasarkan banyak sedikitnya persamaan dan perbedaan yang ada pada makhluk hidup. Tingkatan-tingkatan ini disebut sebagai takson. Berikut ini adalah urutan takson dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tingkatan terkecil dari klasifikasi adalah spesies. Dan tingkatan tertinggi adalah kingdom. Spesies yang berkerabat dengan dekat ditempatkan dalam satu tingkatan, yaitu genus. Beberapa genus yang berkerabat berada dalam satu familia. Beberapa familia yang berkerabat berada dalam satu ordo. Begitu seterusnya hingga beberapa divisio atau film berada dalam satu kingdom. Ini perhatikan pada tabel ini adalah sudah dikonversi dari bahasa Latin, ya. Kalau bahasa Indonesia tertinggi disebut kerajaan, kalau dengan bahasa Inggris disebut kingdom, sedangkan kalau menggunakan bahasa Latin adalah regnum.
urut-urutannya ya ini, mulai dari atas sampai ke bawah. Terkecil adalah spesies dengan bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia adalah jenis, sedangkan bahasa Latinnya tingkatan paling kecil adalah spesies. Kingdom. Kingdom merupakan tingkat taksonomi tertinggi. Seperti yang telah dipelajari pada bahasan sebelumnya, pada awalnya semua makhluk hidup hanya dikelompokkan menjadi 2 kingdom, yaitu Plantae dan Animalia. Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, saat ini makhluk hidup dikelompokkan menjadi 6 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia, dan Virus. Perhatikan, ini adalah contoh sebagian kecil yang termasuk di dalam kingdom Monera. Ini adalah beberapa contoh makhluk hidup yang termasuk di dalam kingdom Protista. Lanjutnya fungi. Nah, ini macam-macam fungi. Nah, ini contoh macam-macam makhluk hidup yang termasuk di dalam kingdom Plantae. Animalia. Nah, ini kelompok hewan, banyak sekali ragamnya. Virus. Kita lanjutkan lagi. Divisi atau filum. Setiap kingdom terdiri dari beberapa kelompok. Kelompok ini pada tumbuhan dikenal dengan divisi, sedangkan pada hewan dikenal dengan filum. Untuk contoh lebih jelasnya, perhatikanlah bagan berikut ini. Nah, perhatikan bagan di bawah ini ya. Tingkatan klasifikasi tertinggi untuk tanaman atau Plantae itu disebut dengan divisi. Sedangkan tingkatan tertinggi untuk hewan ini disebut dengan filum. Ya, dimana pada divisi tanaman itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok tanaman, yaitu Talupita, tanaman talus. Ya. Nah, ini tanaman talus. Bryophyta atau tanaman lumut. Nah, ini salah satu contoh saja dan jumlahnya sangat banyak di dunia ini. Kemudian Pteridophyta atau tanaman paku. Nah, ini dicontohkan di sini adalah tanaman suplir. Kita lihat satunya adalah tumbuhan biji atau Spermatophyta. Nah, diklasifikasikan atau dibedakan menjadi 3 kelompok tanaman ini, yaitu mulai dari Talupita, Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Kita lihat sekarang pada film Animalia atau hewan. Wah, ini kelompoknya sangat banyak. Ini mulai dari Platyhelminthes di kelompok cacing. Nah, yang kedua adalah Porifera.
Ini penampakan Porifera. Colelenterata. Nah, Moluska. Ini siput ini. Arthropoda. Annelida. Echinodermata. Chordata. Satu lagi adalah Nematelmintes. Ini saya ulangi lagi pada film Animalia, yaitu dibagi menjadi Platyhelminthes, Porifera, Colelenterata, Mollusca, Arthropoda, Annelida, Echinodermata, Chordata, dan Nematelmintes. Kita lanjutkan. Klasis. Setiap divisi atau filum dapat dipecah lagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil yang disebut kelas. Dasar pengelompokannya menggunakan ciri atau sifat yang masih umum. Misalnya, divisi Spermatophyta dibedakan lagi menjadi beberapa kelas monokotil dan kelas dikotil. Nah, kita perhatikan ya, divisi Spermatophyta atau tanaman berbiji. Ini kita bagi atau dibagi menjadi dua kelompok, yaitu dikotil dan monokotil. Nah, ini contohnya, salah satu contoh ini. Ordo. Setiap kelas dapat dibedakan lagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil yang disebut ordo. Dasar pengelompokannya adalah ciri atau sifat yang lebih khusus dari ciri yang digunakan sebagai dasar pengelompokan tingkat kelas. Misalnya, kelas monokotil dapat dibedakan menjadi beberapa ordo. Di antaranya, orde rumput-rumputan, rumput teki, jahe-jahean, bakung-bakungan, dan pandan-pandanan. Kita lihat di sini, Oales, Cyperales, Zingiberates, Zingiberalis atau jahe-jahean, Liliales, bakung-bakungan, Pandanales. Kita sudah bahas sampai pada ordo. Nah, kita lanjutkan. Family. Berdasarkan ciri atau sifat yang lebih khusus, setiap ordo dapat dibedakan lagi menjadi beberapa famili. Misalnya, ordo Liliales dapat dibedakan menjadi famili lili-lilian dan Amaryllis. Liliaceae. Nah, kita perhatikan. Nah, ini penampakannya. Amaryllidaceae. Nah, kita lanjut. Genus. Setiap famili dapat dibedakan lagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil yang disebut genus. Anggota-anggota genus memiliki persamaan ciri yang lebih banyak bila dibandingkan tingkat takson di atasnya. Misalnya, famili Liliaceae terbagi menjadi genus lili, lidah buaya, dan bawang-bawangan. Nah, Lilium. Nah,
Nah, ini genusnya. Aloe vera. Nah, Allium, bawang-bawangan. Spesies. Spesies merupakan tingkatan takson terendah dalam klasifikasi. Setiap genus dapat memiliki beberapa spesies. Misalnya, genus Allium memiliki 2 spesies, yaitu bawang merah dan bawang putih. Allium cepa. Nah, ini bawang merah. Allium sativum, bawang putih. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat mengetahui klasifikasi secara berurutan mengenai bawang merah dan bawang putih. Jika dibuatkan dengan klasifikasi dari bawang, maka akan tampak seperti pada bagan di bawah ini. Perhatikan ini skemanya. Kita melihat mulai dari Allium cepa. Ya. Spesiesnya adalah Allium cepa dan Allium sativum. Keduanya ini termasuk di dalam genus Allium. Nah, Allium termasuk di dalam famili Liliaceae. Nah, Liliaceae termasuk di dalam orde Liliales. Nah, Liliales ya dimasukkan di dalam kelas monokotil. Nah, monokotil ini termasuk di dalamnya atau masuk di dalam divisi Spermatophyta. Nah, Spermatophyta berada di dalam kingdom Plantae. Demikian anak-anakku sekalian, ya memang pelajaran ini agak sedikit rumit, ya perlu kesabaran, perlu membaca. Kalau tidak mengerti, baca diulangi sekali lagi. Masih tidak mengerti, dibaca sampai 2 kali. Kalau sampai 3 kali dibaca tidak mengerti, harus berhenti, istirahat, ya, rileks, ya, agar nanti bisa tenang pikirannya dan fresh, ya, kapan hari dibaca lagi, insya Allah nanti akan bisa terekam apa yang kita sampaikan atau yang kita baca. Baiklah anak-anak, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti. Ya, kalau toh belum mengerti, silakan dibaca-baca lagi, dibuka-buka lagi bukunya, kemudian mungkin tayangannya tadi diputar kembali. Kalau masih belum juga mengerti, dipersilakan menghubungi Pak Wasis via WA boleh, juga silakan kirim apa saja ke email Pak Wasis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.